Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, ada salah satu pemberitaan yang mengejutkan buat kita semua pada hari ini dari dunia olahraga, bahwa Coach Sintayong pada akhirnya resmi dipecat atau diberhentikan oleh PSSI. Tentu kabar ini pastinya akan pro dan kontra di hati kita para pecinta timnas Indonesia. Pantaskah seorang Sintayong yang adalah pelatih yang sudah berjuang untuk membangkitkan timnas Indonesia hari ini, lalu pada akhirnya dicampakkan? Atau memang ini adalah keputusan yang tepat dari PSSI dengan mengganti pelatih yang lain agar timnas Indonesia bisa lolos di Piala Dunia di tahun 2024 mendatang? Lalu, apakah ada jaminan atau ada kepastian bahwa ketika PSSI memutuskan untuk menggantikan seorang Sintayong, bahwa pelatih yang baru akan membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia di tahun 2026 itu? Pemirsa, sebelum kita berbicara atau berdiskusi lebih banyak, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu statement atau komentar yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir yang adalah Ketua Umum PSSI ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Sama. Dan kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertutup. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik. Kalau STY out, gue akan bakar JC Timnas Indonesia. Dan gue tidak akan menonton lagi pertandingan Timnas Indonesia. Persetan siapapun pelatih yang diganti, mau dari Belanda, mau dari Italia, Jerman, Portugal, dan Argentina, gue tidak akan mendukung Indonesia lagi. Dan gue tidak akan menonton Indonesia selama masa hidup gue lagi. Resmi Sintayong diberhentikan oleh PSSI mulai tadi jam 12 siang. Dan PSSI berjanji katanya tanggal 12 Januari pelatih timnas Indonesia akan diumumkan. Kecewa? Iya pasti, itu manusiawi. Mau marah sama pengurus? Boleh. Tapi kalau untuk support ke tim nasional tetap harus lanjut. Untuk alasannya sampai berita ini saya terima masih belum jelas, karena ada beberapa jurnalis yang bilang semoga PSSI bisa menjelaskan ini ke masyarakat. Sepertinya persoalannya agak pelik ya. Tapi jurnalis itu juga bilang kalau dia sih bisa mengerti, tapi nggak tahu kalau masyarakat bisa mengerti atau enggak. Intinya begitu. Mungkin masih ada yang penasaran kenapa nggak nanti aja, kenapa momen pemecatannya itu sekarang, sedangkan saat ini timnas kita sedang persiapan untuk kualifikasi round 3 Piala Dunia. Ya sepertinya memang ada satu kasus yang besar yang harus ditutup pakai berita ini. Sepertinya sih begitu. Coach Sintayong resmi dipecat. Wow, ini adalah berita yang mungkin lagi rame banget di mana-mana. Jujur aja gue bingung gitu. Seandainya hal ini terjadi, indikatornya apa guys? Apa cuma karena kemarin Coach Sintayong gagal di Piala Ciki atau AFF? Gue jujur aja kaget dan kecewa kalau sampai hal ini nanti
terrealisasikan. Kita ini bentar lagi lanjut putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, dimana nanti kita akan lawan negara-negara lain, dimana di periode sebelumnya kita udah main udah oke menurut gue ya. Tapi yang gue heran, banyak aja netizen tuh yang kayaknya kesenangan ngelihat Coach Sintayong bakal dipecat. Aneh banget gue ya, kita mau ganti pelatih terus nanti kayak gimana lagi bro, gitu loh. Ini udah tanggung menurut gue, dan potensi Indonesia untuk lolos ke putaran selanjutnya gede banget. Jangan cuma gara-gara Piala Ciki kemarin terus kalian ngerasa Coach Sin udah layak untuk digantikan. Terus siapa yang mau gantiin, gue tanya? Siapa? Aneh banget gue asli. Kalian tim yang setuju atau enggak nih tentang Coach Sintayong memang harus dipecat? Kalau gue jujur aja nggak setuju kalau seandainya itu terjadi. Dan ingat, gue bukan buzzer STY ya, bukan sama sekali. Cuma gue memang sangat yakin Coach Sintayong bisa ngebawa Indonesia ke putaran Piala Dunia. Walaupun mungkin itu bukan langkah yang mudah. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Dadah. Pemirsa sekalian, dari cuplikan video yang sudah kita simak bersama-sama, mulai dari pernyataan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, sampai dengan komentar dari netizen yang tentunya ada yang pro dan ada yang kontra. Saya hanya mau katakan bahwa jangan sampai pemecatan terhadap Coach Sintayong ini akan berdampak buruk kepada para pemain timnas Indonesia yang sudah diasah, yang sudah diasuh oleh seorang Sintayong kurang lebih selama 5 tahun belakangan ini. Saya hanya khawatir pada akhirnya pemain timnas Indonesia akan kembali ke setelan pabrik. Apakah ada jaminan bahwa pelatih yang baru yang akan hadir di Indonesia pada tanggal 12 Januari 2025 itu mampu untuk membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia? Tanda tanya besar buat kita semua. Atau apakah ada unsur kesengajaan bahwa seorang Sintayong memang harus dipecat agar mafia bola di kubu PSSI itu kembali terjadi? Dulu sebelum Coach Sintayong sangat kental bahwa PSSI itu adalah ladangnya mafia. Semenjak timnas dipimpin oleh seorang Sintayong, berita-berita tentang mafia bola itu tidak lagi terjadi. Ada yang kecewa dengan keputusan PSSI, ada pula yang mempertanyakan apa kira-kira alasan fundamental yang pada akhirnya seorang Sintayong itu harus dicampakkan. Bila kita mau melihat sepak terjang dari kualitas pemain timnas Indonesia, tentu jauh dan sangat berbeda kualitasnya semenjak timnas Indonesia ini dipimpin, diasuh, diasah oleh seorang Sintayong. Satu hal yang sangat mengkhawatirkan saya, jangan sampai para pemain timnas Indonesia kembali ke setelan pabriknya. Dan jika hal itu terjadi, maka saya mau katakan dengan tegas, sesungguhnya yang dipecat itu bukan Coach Sintayongnya, tapi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir yang harus dicopot, yang harus diganti. Pemirsa sekalian, semoga saja ini merupakan keputusan yang tepat yang diambil oleh PSSI
dengan mencopot Coach Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Mari kita simak lagi komentar dari supporter timnas Indonesia berikut ini. Resmi, Sintayong diputus kontrak dan berhenti menjadi pelatih timnas Indonesia hari ini. Hal tersebut baru saja diumumkan oleh Erick Thohir di sebuah press conference di Jakarta baru aja. Penyebabnya bukan secara spesifik disebabkan oleh performance timnas Indonesia di Piala AFF kemarin. Erick Thohir menyebut sudah jauh, bahkan sebelum pertandingan Indonesia melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Kemudian wartawan menanyakan siapa sosok pengganti yang cocok untuk menggantikan Sintayong. Apakah ada nama-nama yang sudah dipilih oleh Erick Thohir? Dan ada satu nama mengerucut yang sempat ditanyakan oleh wartawan, yaitu Patrick Kluivert. Erick Thohir pertanggal 25 hingga 30 Desember kemarin pergi ke Eropa untuk menginterview 3 pelatih. Dan sepertinya hanya satu yang responnya positif. Untuk lebih jelasnya kita tunggu nanti preskon tanggal 12 Januari di mana PSSI akan mengumumkan pelatih baru yang akan menggantikan Sintayong. Dan pada malam harinya direncanakan pemain Indonesia yang berada di Liga 1 akan bertemu dengan pelatih baru. Terlepas dari semua itu, kita ucapkan terima kasih kamsahamnida untuk Sintayong atas semua kenangan, atas semua prestasi, dan atas semua memori-memori yang telah diberikan oleh Sintayong kepada timnas Indonesia dan kepada kita semua sebagai supporter timnas Indonesia. Dan semoga di kedepannya Sintayong dapat berprestasi lagi dengan tim-tim yang dilatihnya. Komentarnya sikat. Sintayong sudah resmi dipecat ya, dan sudah diumumin. Kenapa ya kok gue merasa sedih banget? Kenapa ya kok gue merasa lemes banget dengar berita itu? Karena apa? Gue masih berharap Sintayong bisa menemani timnas sampai ke Piala Dunia, tapi nyatanya tidak. Tuh. Di sini gue berpikir ya, coba seandainya itu terjadi pada diri gue ya, gue bekerja di suatu perusahaan ataupun lembaga yang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ketika gue masuk itu udah ada perubahan sedikit demi sedikit, tapi gue tidak dipakai. Itulah sakit banget perasaan. Cuma kayak gitulah, ada pertemuan, ada perpisahan seperti yang gue bilang kemarin. Semoga timnas Indonesia mendapatkan pelatih yang sepadan, pelatih yang benar-benar disiplin juga, dan juga pelatih yang top ya. Jangan di bawah Sintayong, harus di atas Sintayong. Sintayong sudah bagus, sudah tulus, dan sudah totalitas. Di atasnya kalau perlu. Ya. Itu dia harapan saya dan supporter timnas juga. Sekian dan terima kasih. Bahwa tidak ada jaminan atau kepastian timnas Indonesia kita akan lolos ke Piala Dunia. Artinya mau pelatihnya siapapun, apakah itu Sintayong, Zinedine Zidane, Pep Guardiola, Erik ten Hag, atau siapapun lah pelatih top dunia lainnya, tidak ada jaminan atau garansi timnas Indonesia kita akan bisa lolos ke Piala Dunia. Artinya apa? 3 alasan kenapa Coach Sintayong dipecat oleh PSSI. Ini bukan berdasarkan gue, tapi berdasarkan apa yang Pak Erick Thohir sampaikan di press conference. Dan ini gue bagi menjadi 3 video. Satu video, satu alasan, supaya nggak terlalu panjang untuk kalian. Jadi ini alasan pertama. Disclaimer dulu, secara umum, ini jelas berkaitan dengan pemain. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah laga menghadapi China, bahkan sebelum laga itu dimulai. Artinya, dari pemutusan starting 11 itu sudah menimbulkan dinamika, kata Pak Erick Thohir, di ruang ganti. Wah. Alasan pertama yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir adalah masalah komunikasi. Komunikasi dari pelatih dan juga mungkin pemain. Nah, ini yang menjadi problem yang gue sempat bahas juga, bahwa kendala bahasa ini menjadi suatu hal yang tidak bisa dianggap remeh. Ini bukan permasalahan remeh. Ini bukan permasalahan kecil. Oke, lu ada translator, selalu kan ada yang bilang, oh ada translator, hubungan baik kok, orang bisa ngerti. Beda loh, Phil, lu ngomong secara langsung dengan bahasa yang sama dengan orang, dengan ditranslate dulu, emosinya beda, bisa jadi interpretasinya beda, bisa jadi pengertiannya juga beda, dan kenyamanannya pun berbeda. Nah, itu yang mungkin karena pemain kita kan mayoritas diisi oleh pemain yang bisa atau bahasanya itu bahasa Inggris sekarang, ataupun setengahnya Indonesia. Nah, dia berbicara bahasa Korea. Memang ada translator seperti yang gue bilang.
Nah itu ribet kan, translator harus ada yang ke Inggris, ada yang ke Indonesia. Jelas feel-nya berbeda. Jelas pemain mungkin merasa nggak nyaman juga terkait dengan komunikasi. Jadi nggak bisa straight gitu, nggak bisa langsung gitu. Kalau misalkan lu marahin orang, tapi lu marahnya orangnya nggak ngerti lu marah apa, terus ditranslate sama orang lain, itu kan beda feel-nya. Nah itu yang mungkin menjadi alasan pertama kenapa STY dievaluasi dan akhirnya dipecat. Kita lanjut ke alasan kedua dan ke alasan ketiga. Segitu dulu. Alasan kedua, kenapa Coach Shin Tae-yong diberhentikan atau dipecat oleh PSSI. Buat kalian yang belum nonton alasan pertama, kalian bisa cek video sebelum ini, dan alasan ketiga gue akan upload videonya setelah video ini. Nah, alasan kedua, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir, ini berkaitan dengan tactical yang sesuai dengan keinginan dan kenyamanan para pemain dan juga mungkin federasi. Kita tahu bahwa pemain sekarang, pemain-pemain naturalisasi atau pemain keturunan, itu mayoritas adalah pemain yang berasal dari culture Eropa, Belanda, yang dimana menjunjung tinggi yang namanya mindset sepak bola menyerang, sepak bola atraktif, yang tentu saja bertolak belakang dengan strategi dari Coach Shin Tae-yong yang lebih reaktif, yang lebih defense. Ya, kita tidak bilang parkir bus, tapi lebih defense dan mengandalkan counter. Nah, mungkin itu membuat pemain tidak nyaman. Ya, kita nggak ada yang tahu, kita cuma tahu di depan layar, di belakang layar kita nggak tahu. Nah, mungkin ada pemain-pemain yang merasa taktikal dari Coach Shin Tae-yong ini tidak nyaman bagi mereka. Ya, mungkin ada beberapa yang nyaman. Jadi tidak semua tidak nyaman. Ada beberapa yang nyaman, tapi ada beberapa juga yang tidak nyaman. Nah, maka dari itu kita bisa melihat, mau sehebat apapun, mau gimana pun taktikal yang diterapkan oleh pelatih, harus bisa membuat pemain nyaman, membuat pemain happy untuk menjalankan taktikal tersebut. Karena kalau tidak happy, repot urusannya, tidak akan jalan. Dan ujung-ujungnya akan menimbulkan huru-hara di ruang ganti. Nah, maka dari itu, ini adalah alasan kedua dari 3 alasan kenapa Coach Shin Tae-yong dipecat oleh PSSI. Kita lanjut ke alasan ketiga. Segitu dulu. 3 alasan kenapa Coach Shin Tae-yong dipecat oleh PSSI, dan ini alasan yang ketiga. Buat kalian yang belum nonton alasan pertama dan kedua, kalian bisa cek video sebelum video ini. Oke, gue sudah upload secara terpisah. Nah, alasan ketiga yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir ini berkaitan dengan implementasi program secara menyeluruh untuk timnas Indonesia yang dirasa mungkin perlu improvement. Mungkin ada yang salah, mungkin ada yang tidak beres sehingga harus diganti. Nah, ini berkaitan dengan apa sih? Ini kan umum ya, alasan yang sangat umum dan general. Ini menurut gue berkaitan dengan, ya secara overall, bagaimana Shin Tae-yong ini menangani timnas Indonesia. Mulai dari tactical, mulai dari man management, mulai dari bagaimana dia bisa menyatukan timnas ini. Nah, ini yang mungkin dirasa, atau mungkin setelah evaluasi berdasarkan beberapa sumber dari PSSI, orang dalam, ruang ganti, kita nggak ada yang tahu, ya STY tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi untuk melaksanakan, mengimplementasikan program ini. Mengimplementasikan bagaimana dia menjadi manajer, bukan hanya menjadi pelatih timnas, tapi menjadi manajer timnas. Ya, dia yang memanage pemain-pemain ini. Ya, mungkin ini berkaitan dengan beberapa kali kasus dia bagaimana berseteru, contoh dengan Elkan Bagot. Ya, sampai sekarang tidak ada, bahkan tidak ada sampai sekarang, sampai dia dipecat, tidak ada alasan kenapa dia tidak panggil Elkan Bagot lagi. Tidak pernah ada satu alasan pun terucap dari mulut STY kenapa dia tidak panggil lagi. Kalau memang ada masalah, kenapa tidak diungkapkan? Sampai sekarang tidak ada. Terus bagaimana kembali lagi lawan China, strateginya seperti itu. Mungkin pemain tidak happy, mungkin pemain tidak suka, makanya sampai setelah lawan Jepang ada pemain itu ngumpul tanpa pelatih. Mungkin setelah itu lawan Arab Saudi, kenapa kita bisa melihat perubahan? Mungkin karena pemain satu suara, coach kita mau mainnya seperti ini, kita tidak mau main defense, kita harus main nekan karena kita lebih nyaman main itu, dan terbukti diimplementasikan mungkin pada saat itu STY. Oke lah, kita coba mendengarkan masukan dari kalian, karena seperti yang Pak Sumarji katakan, STY ini terbuka terhadap kritik, terbuka terhadap pendapat yang berbeda. Dan mungkin pemain pada saat itu memberikan kritik mereka terhadap strategi dari STY. Nah, terbuktikan lawan Arab Saudi bisa kita bermain menyerang, dan kita bisa bermain dengan sebagus itu, seatraktif itu. Dan masih banyak lagi hal-hal yang mungkin kita tidak tahu sebagai penonton layar kaca. Jadi itu dia 3 alasan kenapa STY dipecat oleh PSSI, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir. Kita tunggu tanggal 12 Januari pelatih pengganti. Semoga pelatih pengganti bisa memperbaiki, bisa tidak mengulangi apa yang kurang, apa yang salah dari STY. Tetap kita harus berikan terima kasih, berikan rasa
terima kasih kita kepada STY karena dia adalah orang yang sangat berjasa tentu saja untuk perkembangan tim nasional Indonesia kita yang tercinta bisa sampai level sekarang. Itu ada kontribusi yang sangat besar dari Coach Shin Tae-yong. Oke, segitu dulu. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan dunia olahraga, di mana berita ini pastinya mengejutkan kita semua ketika kita mendengar kabar bahwa PSSI resmi mencopot Coach Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Sebagai supporter timnas Indonesia, sebagai orang yang mencintai timnas Indonesia, sudah selayaknya kita mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Coach Shin Tae-yong, di mana beliau ini berjasa kepada perkembangan timnas Indonesia yang dulunya benar-benar hancur lebur, hingga saat ini kita bisa merasakan bagaimana prestasi-prestasi, bagaimana kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh Shin Tae-yong demi kebahagiaan, demi kebanggaan timnas Indonesia tercinta. Dari komentar netizen, sebagian besar mereka mengharapkan agar pelatih dari timnas Indonesia yang akan menggantikan Coach Shin Tae-yong ini minimal harus lebih baik dari seorang Coach Shin Tae-yong. Saya pikir ini adalah sebuah warning keras, entah itu kepada PSSI maupun kepada pelatih yang baru yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Jikalau kualitasnya di bawah Coach Shin Tae-yong, dapat dipastikan bahwa pelatih yang baru itu pasti akan banyak diserang dan dikritik oleh supporter timnas Indonesia. Karena sebagian besar supporter timnas Indonesia sudah mengetahui bagaimana perjuangan dari seorang Shin Tae-yong. Dan saya pikir bila pada akhirnya pelatih yang baru dia tidak mampu untuk memajukan mulai dari segi komunikasinya, taktiknya, dan juga implementasinya, seperti yang disampaikan oleh Erick Thohir bahwa itu menjadi alasan mendasar hingga pada akhirnya Coach Shin Tae-yong itu harus dicopot dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Ini yang akan menjadi catatan penting untuk supporter timnas Indonesia. Karena di suatu hari nanti supporter timnas Indonesia akan terus mengawasi bagaimana perkembangan dari timnas Indonesia di tangan pelatih yang baru itu. Semoga saja tidak ada hal-hal buruk yang akan berdampak pada timnas Indonesia dengan keputusan PSSI ini. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan semoga saja berita olahraga ini bisa berguna buat para pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam olahraga dan terima kasih banyak kepada Coach Shin Tae-yong yang telah mengasuh, yang telah mengasah para pemain timnas Indonesia kurang lebih selama 5 tahun lamanya.